Mari kita memasuki doa pembukaan yang dibawakan oleh Kak Erika. Silahkan Kak Erika. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, puji syukur kami sampaikan ke hadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami Tuhan, Bapa di surga, kaum perempuan yang bersatu dalam kelompok tumbuh bersama, bersepakat bersekutu Tuhan, mengadakan ibadah untuk memuji menyembah Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Kami kaum perempuan dari belahan benua Eropa, Amerika, dan Asia. Kami kaum perempuan yang merindukan Tuhan yang selalu melindungi kami. Kami kaum perempuan yang merindukan Tuhan yang selalu memberikan kekuatan kepada kami. Ya Tuhan yang Maha Baik, izinkanlah kami merendahkan diri ke hadapan-Mu, memohon belas kasihan-Mu, setiap hari, setiap saat. Tuhan membimbing kehidupan kami, di tempat kami masing-masing, di bumi yang Kau ciptakan. Kami berdiri dan hidup jauh satu sama lain, tapi kami mempunyai hati yang satu, memuji, memuliakan Engkau ya Bapa, yang kami kenal dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Mohon belas kasihan-Mu Tuhan, urapi kami, curahkan Roh Kudus-Mu ke hati pikiran kami, sehingga kami dimampukan dan dilayakkan untuk mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Ibu Heni, dan juga urapi berkati curahan Roh Kudus pada kami yang membawakan puji-pujian, yang membawakan doa syafaat, dan semua kami yang tergabung dalam kelompok tumbuh bersama yang kami adakan pada malam hari di Indonesia, siang hari di waktu Jerman dan Amerika. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang tersedia itu karena kasih karunia-Mu kepada kami. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Biarlah persekutuan kami ini kelompok tumbuh bersama di tahun baru 2022 yang Engkau berikan pada kami sebagai anugerah dan hadiah. Kami bisa menjalani kehidupan kami lebih baik lagi, lebih bersinar lagi, lebih bisa banyak menjangkau jiwa-jiwa yang tersesat. Kami menjadi penolong, kami menjadi pewarta kabar gembira yang daripada Tuhan. Karena itulah yang Engkau kehendaki ya Tuhan, supaya kami juga memberikan kabar gembira ini kepada setiap orang, sehingga banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, dengan belas kasihan-Mu, persekutuan kami ini semakin baik adanya, dan kami semakin bersukacita memasuki gerbang-Mu. Kami bergirang karena Engkau Tuhan Yesus. Kami semakin bergirang karena firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Amin. Baik, pertama sekali saya mengucapkan salam sejahtera bagi ibu-ibu KTB yang dikasihi Tuhan. Selamat Natal, walaupun Natal 25 Desember tahun lalu sudah berlalu, tetapi kita umat Kristiani tidak pernah Natal itu berlalu. Natal itu selalu ada bagi kita setiap hari. Dan selamat tahun baru di tahun 2022 ini, kita akan belajar dengan tema Yesus Kristus. Ya, waktu 2 bulan yang lalu, saya akan menjanjikan mau membawakan lanjutan dari tema pelajaran kehendak Tuhan yang kemarin, mengapa kita harus perlu belajar Alkitab, lanjutannya. Tetapi waktu saya mempersiapkan bahan itu, Tuhan menggerakkan ini ke dalam hati saya untuk membagikan judul Yesus Kristus.
Dan kenapa juga saya tidak membagikan itu ada alasannya, makanya tinggal sampai akhir, nanti saya akan memberitahukan kenapa alasannya saya memberikan Yesus Kristus ini, judulnya tema pelajaran kita hari ini ya. Baik, ibu-ibu, saya akan lanjut di dalam pelajaran pertama ya. Dari ini kita akan belajar tentang sejarah kelahiran Yesus. Seperti kita ketahui bahwa Yesus itu lahir ke dunia, dia itu datang ke dunia itu untuk apa ke dalam hidup kita. Dan banyak sekali orang mengetahui, oh iya Yesus datang sebagai juru selamat, Yesus datang ini, tapi tidak tahu cerita sejarahnya lebih dalam. Nah, kenapa kita mesti mengetahui tentang sejarah ini? Supaya ini akan termeterai, terukir di dalam kehidupan kekristenan kita. Karena dari pelajaran ini, ya nanti kita akan mendapatkan suatu pengetahuan yang bisa membuat hidup kita sampai kita, wow, Tuhan itu ternyata hebat sekali ya, gitu. Alkitab itu diberikan kepada kita tuh luar biasa ya. Nah, sekarang saya mau bertanya kepada ibu-ibu, di mana boleh dibuka ininya ya, kalau memang mau menjawab ya. Di mana kota kelahiran Yesus? Ada yang tahu? Di Bethlehem. Bagus, benar. 100 buat Ibu Kwana. Kapan Yesus dilahirkan? Pada pagi hari kah, siang hari kah, atau malam hari kah? Malam hari. Betul. Wah, berarti Ibu Kwana udah lulus nih. Bagaimana kondisi saat Yusuf dan Maria tiba di Bethlehem? Apa kondisinya waktu saat itu? Ada yang tahu? Sangat kepayahan ya, karena sudah waktunya harus melahirkan dan tidak dapat tempat untuk menginap. Yang paling tepat itu tidak ada tempat untuk menginap ya. Di mana tempat Yesus dilahirkan? Di istanakah? Di rumah sakitkah? Di kandang domba. Kandang domba. Betul. Setelah lahir Yesus diletakkan di mana? Di palungan. Di palungan. Betul sekali. Wah, ibu-ibu pada pintar-pintar ya. Oke, saya akan mau menjelaskan ya apa yang dapat kita pelajari dari 5 poin ini saat kedatangan Yesus Kristus. Apa pesan rohani dari pelajaran ini tentang sejarah Kristus Yesus Kristus ini ke dalam kehidupan kita ya. Melalui pelajaran ini ada makna khusus yang dapat kita temukan di Alkitab. Alkitab adalah buku petunjuk untuk menemukan harta karun. Jadi harta karunnya siapa? Yesus Kristus. Masih ingat kan ibu-ibu? Saya selalu mengajarkan harta karun dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu kita harus tahu itu Yesus Kristus. Alkitab bukan saja buku sejarah biasa secara global ya, dan juga bukan secara arkeologi, dan bukan juga sebagai buku astronot. Alkitab adalah buku petunjuk menemukan harta karun, yaitu kerajaan sorga. Tujuan Tuhan memberikan kepada kita Alkitab adalah untuk menunjukkan kepada kita jalan menuju kerajaan sorga. Apakah ibu-ibu setuju pendapat saya ini? Pasti setuju ya dengan pendapat ini. Dan pasti ibu-ibu setuju tujuan Tuhan memberikan kepada kita Alkitab adalah untuk menunjukkan kepada kita jalan menuju kerajaan sorga. Yesus Kristus memiliki makna yang sangat luar biasa dari nama kota kelahirannya, dari waktu dia kelahirannya, kondisi saat itu, bahkan di tempat kelahirannya, dan di mana Yesus diletakkan, semuanya ada arti rohani yang dapat memberkati iman percaya kita. Nah, ibu-ibu, kalau nggak sempat mencatat, boleh di foto screen, di foto, ya, dicatat ulang, tapi ayat-ayatnya dicatat supaya jangan ketinggalan. Kenapa?
saya mau ibu-ibu setelah mendapatkan pelajaran ini, ceritakan kepada suaminya, ceritakan kepada anak-anaknya, ceritakan kepada teman-temannya. Jadi supaya doa Ibu Erika tadi yang didoakan, supaya kita bisa menyampaikan firman ini kepada orang lain, kita melatih diri kita sendiri untuk supaya kita menginjil kepada orang lain ya. Jadi mungkin orang lain belum ada yang tahu, kasih tahu, kamu tahu nggak ini? Ceritain aja seperti kayak teman, nggak perlu harus profesional begitu, enggak. Jadi cerita yang enak dengan pakai gaya bahasa tersendiri untuk menyampaikan ini kepada orang lain ya. Baik, satu poinnya yang di mana kota kelahiran Yesus itu di kota Bethlehem. Arti dari kota Bethlehem itu seperti ibu-ibu pasti sudah punya pengetahuan firman yang banyak juga pasti tahu bahwa kota Bethlehem itu artinya adalah rumah roti. Pertanyaannya, apakah kebetulan Yesus dilahirkan di kota Bethlehem yang memiliki arti kota memiliki arti rumah roti? Ya, Yesus dilahirkan di Bethlehem yang artinya rumah roti itu tidak kebetulan ibu-ibu. Ada tujuan Tuhan menamakan tempat kelahiran Daud untuk ya untuk nanti kedatangan Tuhan Yesus, karena kan dikatakan kan Yesus itu datang dari keturunan Daud ya. Nah, kalau kita mempelajari ini kita nggak sempat aja. Nanti ibu-ibu juga coba digali kenapa sih Daud sampai di kota Bethlehem itu ada sejarahnya lagi ya. Jadi supaya kelak nanti ya saat Yesus yang adalah keturunan Abraham, adalah keturunan Daud itu lahir di Bethlehem, lahir di rumah roti. Nah, dari sini saja kita bisa tahu, Tuhan kita tuh luar biasa ya. Jadi bisa membuat story. Nah, story itu sejarah. Kalau kita mempelajari history, bahasa Inggris hisdia, ya, story cerita. Berarti di Alkitab itu historinya Tuhan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan itu harus tahu historinya Tuhan itu apa. Nah, hari ini saya membawa ibu-ibu untuk mengerti historinya Tuhan itu sejarah kelahiran Yesus ya. Jadi tidak secara kebetulan Yesus itu lahir di kota Bethlehem yang artinya adalah rumah roti ya. Nah, poin yang kedua, sebelumnya saya mau kasih tahu dulu ya, kalau ibu-ibu pasti udah tahu ya di kota Bethlehem itu rumah roti yang Yesus berkata juga di dalam firman-Nya. Saya kasih referensinya di Yohanes 6, ibu-ibu catat, Yohanes 6 ayat 48 dan Yohanes 6 ayat 51. Saya ulangin ya, Yohanes 6 ayat 48 dan ayat 51. Di situ dikatakan Yesus Kristus adalah roti kehidupan. Nah, kalau kita juga baca di Matius 4 ayat 4 juga berkata demikian. Ya, bahwa Yesus itu adalah roti kehidupan. Nah, kita masuk ke dalam poin yang kedua ya. Kapan waktu Yesus dilahirkan? Tadi Ibu Koana udah jawab, Yesus lahir di malam hari. Malam itu adalah simbol dari tidak adanya cahaya atau gelap. Ya, jadi waktu saat itu adalah gelap. Yesus lahir. Kalau kita belajar tentang sejarah Alkitab di Perjanjian Lama terakhir itu kitab apa? Kitab Malaki, bukan? Nah, ya kitab Malaki. Dari kitab Malaki sampai pada zaman Yesus itu tidak ada nabi. Tidak ada nabi, tidak ada firman. Selama berapa lama? Selama 400 tahun. Ya, dari zaman Malaki sampai ke zaman itu apa namanya Yesus itu disebut di zaman itu kalau kita sekolah teologi ya dikatakan di situ itu adalah zaman kegelapan. Tidak ada cahaya, tidak ada terang firman Tuhan.
Nanti bersambung ibu-ibu. Ibu-ibu akan mendapatkan pengertian kenapa itu gelap itu, ya. Tidak ada cahaya, tidak ada terang gitu. Karena selama 400 tahun itu tidak ada nabi atau tidak ada wahyu, zaman itu disebut sebagai zaman kegelapan rohani. Ya, kegelapan rohani. Di saat itulah Yesus datang. Ibu-ibu tahu nggak Yesus lahir pada malam hari karena di zaman itu adalah zaman kegelapan roh. Jadi ibu-ibu bisa mengerti kan? Jadi 400 tahun sebelum kelahiran Yesus itu masa sih gelap? Pasti ya ada pelita. Zaman dulu kan makanya pelita, lentera. Ya ada lampu. Tetapi pengertiannya di sini ini gelap ini adalah kegelapan roh yang tidak memiliki firman ya. Inilah makna rohani kepada Yesus lahir di malam hari. Yesus adalah terang dunia. Ya, ibu-ibu pasti tahu bahwa Yesus itu adalah terang dunia. Dari zaman yang gelap itu akan terbit terang, yaitu siapa? Yaitu Yesus Kristus. Kalau kita baca di dalam 2 Korintus ya, ini 2 Korintus 4 ayat 6, Ibu Kuana silakan membacanya. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Nah, jadi jelas ya, ayat ini saja sudah bisa menjelaskan bahwa Yesus itu adalah terang. Ya, apakah ada masa kegelapan dalam hidup kita? Ini pertanyaannya. Tandanya masa kegelapan dalam hidup kita itu masih sibuk dengan hal-hal dunia, tidak memprioritaskan Tuhan, Yesus di dalam kehidupan kita, ya, tidak mau belajar firman, itu masa kegelapan dalam hidup kita. Hati-hati ibu-ibu. Hati-hati, nanti terakhir saya akan membicarakan mengenai hal ini ya. Jadi tidak mau belajar firman itu adalah masa kegelapan di dalam kehidupan kita. Nah, kita masuk ke dalam poin yang ketiga, bagaimana kondisi saat Yusuf dan Maria tiba di Bethlehem. Tidak ada tempat penginapan karena kamar-kamar penuh, ya. Nah, pada saat itu ya, ibu-ibu pasti tahulah cerita tentang Yusuf dan Maria, kenapa harus pergi ke Bethlehem, karena pada hal itu ada sensus ya. Jadi mereka harus ke Bethlehem. Nah, tetapi karena banyaknya orang di sana, jadi akhirnya banyak pengunjung di sana, orang pulang kampung istilahnya ke Bethlehem, tidak ada penginapan. Tetapi bukan secara kebetulan ibu-ibu bahwa penginapan itu tidak ada ya. Saya akan menjelaskan. Ini sangat menyedihkan sampai saat ini ya, masih banyak yang menutup hati. Mereka tidak menerima Yesus itu sebagai roti hidup, dampak hidup kekal kepada mereka. Karena kita tahu tadi Yesus itu ketiga ini artinya tidak ada rumah yang menerima kedatangan Tuhan, tidak ada hati yang menerima firman, itu artinya ya. Jadi sangat menyedihkan sampai saat ini masih banyak hati. Mereka tidak menerima Yesus sebagai roti hidup yang memberikan hidup kekal. Yesus menerangi jalan kita kemana? Ke surga. Ada firman berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya, tidak ada seorang pun datang ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Itu ada di Yohanes 14 ayat 6 ya. Makna roti yang dapat kita pelajari dari hal ini adalah jangan menutup hati. Makna rohani maksudnya. Makna rohani yang dapat kita pelajari dari ini, kita jangan menutup hati kita ya. Kita harus terbuka, kita harus menerima Tuhan dalam hidup kita dan pengajaran-pengajaran itu di dalam kehidupan kita ya. Izinkan dia, maksudnya dia itu Yesus. Dia adalah raja atas hidup kita. Sekarang kita masuk ke poin yang keempat. Di mana tempat Yesus lahir? Tadi betul di kandang hewan, ya. Yesus lahir di kandang hewan. Yesus lahir di kandang hewan itu simbol dari
Tuhan yang mau merendahkan diri. Ayatnya tolong dibacakan, Bu. Filipi 2 ayat 6-7, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, dari hal ini ya Ibu-ibu ya, ayat ini sangat memberkati hidup saya. Sangat memberkati hidup saya. Saya juga percaya ibu-ibu juga bisa memberkati ibu-ibu ya. Kalau Tuhan Yesus telah memberikan kita contoh, dia lahir di kandang hewan ya. Dia yang tadinya dia itu raja di atas segala raja loh. Dia Tuhan kita loh. Dia mau lahir di kandang hewan. Itu simbol merendahkan diri. Nah, di situ saya juga pernah belajar tentang bagaimana merendahkan diri. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, saya dulu tuh sombong. Kayaknya dunia milikku pribadi gitu. Tetapi dengan belajar sejarah ini, saya bisa menyadari, oh Tuhan saya aja merendah begitu. Dia lahir di kandang binatang. Dia apa namanya enggak angkuh hidupnya. Nah, itu memberkati hidup saya secara pribadi. Saya berharap ibu-ibu bisa menangkap makna apa yang saya katakan ya. Tuhan kita sangat baik, mau merendahkan dirinya, lahir di kandang hewan. Sebentar kita akan belajar, itu bukan secara kebetulan. Yesus lahir di kandang hewan. Ada tujuan Tuhan, ada maknanya. Yesus mengambil rupa seperti manusia, bahkan lahir di kandang domba. Kan bisa aja loh, Yesus itu kan dia raja, dia bisa lahir dong di kerajaan tertentu yang seperti impian orang Yahudi, ya, yang mereka tidak mengakui Yesus sebagai raja karena mereka impi-impikan yang datang itu nanti dia harus kayak raja besar yang berkuasa begitu. Tetapi Yesus mengambil rupa manusia yang lahir di kandang hewan ini sehingga orang-orang Yahudi tidak mau mengakuinya. Nah, kita jangan seperti kayak orang-orang Yahudi, ibu-ibu, ya. Nah, Yesus mengambil rupa seperti manusia, bahkan lahir di kandang domba, bahkan miskin pun tidak, bahkan maksud saya gini, bahkan orang miskin pun ya, kalau kita tahu selama ini ya, tidak lahir di kandang domba loh. Benar nggak? Ini mereka dilahirkan di rumahnya, walaupun rumah mereka gubuk, begitu kan? Ya mereka lahir ini, tapi Yesus kita itu luar biasa sekali ya. Nah, tapi Tuhan kita datang dengan merendahkan dirinya, Allah menjadi manusia, mengosongkan dirinya, sampai dia lahir di kandang hewan. Ini bisa kita anggap dari simbol yang merendahkan diri serendah-rendahnya. Sampai tidak ada manusia yang lebih rendah dari itu. Tidak ada manusia yang dilahirkan di kandang binatang. Manusia bisa lahir di gubuk, tapi bukan di kandang binatang. Tapi sekali lagi, kita belajar, ini adalah sejarah Yesus Kristus yang memiliki makna yang besar buat kita. Apa artinya ini? Ya, sekarang saya ganti PowerPoint-nya, supaya ibu-ibu bisa mengetahui. Masih poin keempat ya. Kenapa Yesus lahir di kandang itu tadi? Di Yohanes 1 ayat 11 itu adalah simbol penolakan oleh manusia. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Sangat menyedihkan nggak ibu-ibu? Betul ya? Orang-orang milik kepunyaannya tidak menerimanya. Dia datang kepada milik kepunyaannya, orang-orang milik kepunyaannya tidak menerimanya, itu sangat menyakitkan loh. Itu menyakitkan hati Tuhan itu. Karena yang empunya langit dan bumi ini kan hanya satu Tuhan yang benar. Cuma Tuhan yang melalui Yesus Kristus. Banyak orang yang mengakui Tuhan, tapi Tuhan yang mana? Tuhan yang satu aja kok. Kalau kita baca di Kisah 4 ayat 12, banyak Tuhan di kolong bumi ini, tetapi hanya satu Tuhan. Nah, kalau kita itu tidak ada tempat di dalam hati kita menerima Tuhan lahir dalam hidup kita, arti Natal yang sesungguhnya bukan pesta-pesta, pasang pohon Natal di mana-mana, itu mengartikan Natal buat hidup kita, tidak. Tetapi Natal yang sesungguhnya itu kita menerima
kedatangan dia ke dunia ini walaupun dia lahir di kandang. Bisa terima ibu-ibu? Nah, baik, saya akan lanjutkan ya. Jangan kita sampai menolak seperti orang-orang yang ada di kota Bethlehem. Waktu Maria dan Yusuf mau melahirkan anak, tempat semua penuh. Jadi akhirnya Tuhan Yesus ditolak dan akhirnya Tuhan Yesus lahir di kandang. Ya, mari kita akan masuk ke dalam slide berikutnya. Ini, mari kita lihat apa yang dikatakan di dalam firman ini. Coba Ibu Kuana bacakan Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Nah, ini ayat ini sangat-sangat benar. Saya kasih huruf besar ya. Ini bahwa permulaan hikmat takut akan Tuhan dan mengenal. Ini arti mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian ya. Manusia yang tidak menerima firman tidak akan punya pengetahuan tentang Tuhan dan tidak mengenal Tuhan. Itu Amsal 9 ayat 10 itu berkata. Mengenal yang Maha Kuasa itu apa? Adalah pengertian. Di sini ada tulis ya, bukan saya yang ngomong ya. Jadi kalau kita mengenal yang Maha Kuasa itu adalah pengertian. Mengenal yang Maha Kuasa berarti mengenal Yesus. Dengan mengenal Allah tidak akan kita akan memperoleh pengertian. Jadi kita mengenal Allah, kita akan memperoleh pengertian. Di dalam Mazmur 49, lihat ibu-ibu. Firman ini coba diperhatikan baik-baik ya. Silakan Bu Kuana. Mazmur 49 ayat 21. Manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian, boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Wow. Sangat mengerikan bukan ayat ini? Ayat ini sangat mengerikan. Ibu-ibu bisa dibayangkan nggak? Manusia yang dengan segala kemilangannya tidak mempunyai pengertian boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Ya, apa yang dimasukkan dengan manusia yang tidak mempunyai pengertian? Pengertian tentang apa? Yaitu pengertian mengenal Tuhan. Ayat tadi Amsal 9 itu mengenal yang Maha Kuasa, mengenal Allah kita, gitu loh. Jadi kalau tidak mengenal Allah kita, kita tidak punya pengertian. Jadi manusia tanpa pengertian yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak ada firman di dalam diri manusia itu, di mata Tuhan itu seperti apa ibu-ibu? Seperti apa? Seperti hewan, seperti binatang kan? Ini bukan Henny Wong yang ngomong loh ya, firman Tuhan yang ngomong. Jadi kalau kita nggak ada firman dalam hidup kita itu sama seperti hewan. Ya, ini sangat penting kita miliki firman yang menghidupkan dalam setiap kehidupan kita. Firman yang berkata manusia tanpa pengertian disamakan dengan hewan, ya jelas ya. Coba Ibu Kuana baca ayat yang terakhir ini, pengkhotbah ini. Pengkhotbah 3 ayat 18. Ya. Tentang anak-anak manusia, aku berkata dalam hati, Allah hendak menguji mereka dan memperlihatkan kepada mereka bahwa mereka hanyalah binatang. Wow, ini ayat ini ya, jadi jelas ya. Saya sengaja buka kali ini ke ibu-ibu supaya ibu-ibu mengerti makna Natal yang barusan kita rayakan. Sedunia merayakan hanya waktu tanggal 25 Desember, tetapi kita harus merayakan Natal itu setiap hari ya. Jadi kita bukan karena pohon Natal dipasang di rumah kita terus kita ada terang dalam rumah kita, dalam hati kita, tidak. Jadi kita harus ada firman Tuhan supaya kita tidak disamakan seperti binatang ya. Ayat ini berkata mereka hanyalah binatang. Kenapa ayat ini berkata mereka hanyalah binatang?
karena tidak ada pengertian, ya, tidak ada firman di dalam dirinya, dikarenakan tidak memiliki pengertian tentang firman, akhirnya tidak ada tempat dalam dirinya untuk Yesus datang. Yesus lahir di dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus datang di kandang hewan simbol dari dunia yang tidak mengenal firman, tidak mengerti firman, tidak memiliki firman. Ibu-ibu bisa nangkap nggak itu? Ya. Yesus lahir di kandang ini karena menyimbolkan itu dunia yang tidak mengenal firman, ya. Jadi Yesus datang kepada dunia ini karena pada zaman 400 tahun yang lalu tuh kan masa kegelapan, masa tidak ada firman. Jadi Tuhan Yesus tuh lahir di situ karena dia adalah firman itu sendiri, ya. Yesus lahir di kandang artinya Yesus lahir di dunia yang tidak ada firman. Kita tidak ada bedanya dengan orang-orang di zaman kelahiran Yesus Kristus. Sejak kita tidak memiliki firman disamakan seperti hewan atau binatang. Waktu saya dulu ya mendapatkan pelajaran ini, saya merenungkan maknanya serta bertanya di dalam diriku, apakah aku ini seperti binatang? Nah, ibu-ibu juga harus bertanya seperti saya. Apakah saya seperti binatang yang tidak punya firman? Punya firman tapi tidak punya pengertiannya. Firman itu kan adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Apakah kita masih bertanya-tanya kepada orang-orang lain, ini arti firmannya apa? Arti firmannya apa? Setelah kita menjadi Kristen yang bertahun-tahun. Sama seperti saya dulu. Sudah lahir, udah jadi orang Kristen tapi tidak tahu kebenaran. Cuman datang rutin ke gereja, datang rutin ke persekutuan, tapi tidak dibukakan pengertian-pengertian yang benar. Itu saya mempertanyakan itu ke dalam hidup saya. Apakah saya punya pengertian firman kah? Saya tanya, apakah saya udah tahu firman ini kah? Apakah aku udah menjadikan remah firman ini dalam kehidupanku? Saya mengambil komitmen, saudara-saudaraku, ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, untuk mulai saat itu saya mau tekun belajar firman Tuhan, ya, supaya saya memiliki pengertian kehendak Tuhan itu dalam hidup saya. Ingat nggak pelajaran firman kehendak Tuhan yang saya bagikan beberapa bulan lalu, ya? Kita harus tahu itu, ingat pelajaran itu, jangan dilupakan. Itu fondasi kekristenan kita. Ya, sekarang saya mau majukan lagi. Nah, ini kita akan Tuhan akan datang menjemput kita setiap waktu berbeda-beda. Siapa duluan? Tidak ada yang tahu di antara kita. Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Saya pun nggak tahu kapan waktunya saya. Pertanyaannya, apakah waktu dia datang mendapati iman? Nah, itu pertanyaannya. Waktu-waktu kita datang, waktu Tuhan itu datang menjemput kita, apakah dia mendapati iman dalam kehidupan kita? Nah, di dalam Lukas 18 ayat 8 ini, silakan Ibu Kwana. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan. Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ya, betul. Ini pertanyaannya ya. Jadi waktu Yesus datang, apakah dia mendapatkan iman di bumi ini? Masuknya di antara kita pribadi masing-masing sebagai umat kudusnya Tuhan. Nanti kalau Tuhan datang, Heni, aku jemput kamu sekarang. Ya, terus lihat Tuhan, lihat kita, lihat saya. Oh, ini nggak ada imannya. Saya ketinggalan. Nah, sebutkan masing-masing antara nama kita. Ibu Kwana juga pasti berkata demikian dalam dirinya. Kalau Tuhan datang, Kwana ini waktu kamu pulang sekarang. Nah, apakah Tuhan menemukan iman di dalam diri Ibu Kwana? Nah, itu antara hubungan Ibu Kwana dengan Tuhan pribadi. Begitu juga terhadap ibu-ibu yang lain. Itu pribadi-pribadi kita bertanggung jawab kepada Tuhan kita, ya. Nah, sekarang saya masuk ke poin yang kelima. Nah, poin yang kelima ini setelah Yesus dilahirkan ditaruh di mana? Di palungan.
Betul tadi ibu-ibu menjawabnya. Silakan Ibu Kuana membacanya ayat ini. Yohanes 6 ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Ya, amin. Ya, jadi palungan adalah tempat makanan binatang. Ya, kalau itu kan di palungan itu kan binatang-binatang makan kan di palungan gitu kan. Kenapa dia ditempatkan di tempat palungan? Kenapa Yesus bukan ditaruh di atas jerami? Kenapa dia ditaruh di atas palungan? Ya, ini ada artinya. Ibu-ibu kita tahu Yesus adalah roti yang hidup, bukan? Ya kan, yang turun dari sorga. Ayat yang Ibu Kuana tadi baca, Yohanes 6 ayat 51, ya, aku adalah roti yang telah turun dari sorga. Ya, jadi dia tuh roti kehidupan kita. Yesus bilang apa? Akulah roti hidup yang turun dari sorga. Itu sebabnya dia dilahirkan di Bethlehem, yang artinya rumah roti. Nangkep nggak tadi itu? Nangkep nggak? Nangkep nggak kenapa Yesus lahir di kota Bethlehem? Kenapa Tuhan kita tuh luar biasa ya. Tuhan kita itu skenarionya luar biasa sekali, membuat ini semua tepat, ada arti-arti rohaninya yang bisa kita pelajari, ya. Nah, karena dia adalah roti yang turun dari sorga, dan pada saat dia datang di rumah roti Bethlehem, yang itu tadi yang saya bicarakan. Ini menunjukkan bagi kita bahwa dia adalah roti dari sorga. Kita harus makan dia. Karena dagingnya benar-benar makanan. Makanya Yesus Kristus adalah roti yang turun dari sorga. Yang merupakan makanan bagi kita. Nah, ibu-ibu yang bingung, Ibu Heni ini ngapain sih ngajarin katanya bahwa Yesus itu adalah makanan. Nanti sebentar, nanti ibu-ibu akan tahu jawabannya ya. Tempat makan binatang itu kan di palungan. Makanya kita harus makan Yesus, ya. Nah, Yesus mengatakan dagingku benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Kalau kamu tidak makan dagingku, tidak minum darahku, kamu tidak layak bagiku. Ini ayatnya ada jelas di bawah ibu-ibu di dalam Yohanes 6:55. Saya baca ya, sebab dagingku adalah benar-benar makanan. Dan darahku adalah benar-benar minuman. Kenapa? Perhatikan ini ibu-ibu. Kalau kita tidak makan dagingnya, dan jika kita tidak minum darahnya, kita itu masih tetap binatang. Ya, karena kalau kita makan dagingnya dan minum darahnya, kita menjadi ciptaan yang baru. Dengan kita menerima firman Kristus, kita menjadi ciptaan yang baru. Dia datang kepada dunia pada zaman kegelapan. Tidak ada firman Tuhan saat itu. Yesus datang sebagai roti untuk supaya kita makan dan kita bisa menjadi manusia. Yang tadinya kita tuh manusia yang tidak, orang yang tidak mengenal firman, dia seperti binatang. Setelah dia makan firman, dia menjadi ciptaan yang baru. Ya, dan dia menjadi manusia, menjadi Adam kembali. Ya, arti nama Adam adalah manusia. Seperti di Taman Eden, kalau kita terima firman Kristus, kita bisa menjadi Adam kembali, menjadi manusia makhluk hidup kembali di mata Tuhan. Tidak seperti dari pengkhotbah bilang anak manusia, aku hanya mau memberitahu kalian hanyalah binatang. Ya. Tapi kalau kita terima Kristus, kita makan dagingnya, kita minum darahnya, akan menjadi ciptaan yang baru, dan kita akan menjadi manusia. Pastikan itu ibu-ibu, supaya kita menjadi manusia. Manusia yang baru, ciptaan yang baru. Ya. Kenapa dia ditaruh di palungan lagi ibu-ibu? Dia datang untuk kita makan. Ya. Dia adalah firman yang menjadi manusia dengan memakan artinya apa? Kita menerima firman-Nya bukan berarti kita seperti kanibal. Ya,
yang terus kita makan Yesus Kristus. Itu bukan. Jangan salah mengerti. Saya akan menjelaskan ya. Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu sudah mati, bangkit dan naik ke sorga. Tapi firman-Nya tinggal hidup di antara kita sampai hari ini. Ya, kita harus makan supaya kita bisa hidup. Ini ayatnya, Ibu Kuana, silakan baca ayat ini, Bu. Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Yesus adalah, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, ayat ini jelas sekali ya. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Firman itu apa? Ada Allah sendiri yang menjadi Yesus, yang artinya adalah Allah menjadi manusia supaya kita makan Dia. Tapi kita makan firman-Nya, ibu-ibu, bukan makan dagingnya yang harafiah itu, bukan darahnya secara harafiah, bukan. Karena Dia datang sebagai firman, Dia adalah firman. Jadi makanan manusia roh kita itu adalah firman. Kita harus makan Yesus itu karena Yesus itu adalah firman. Firman yang telah menjadi manusia. Ayat ini mengatakan demikian, ya. Jadi Dia datang sebagai firman yang menjadi contoh bagi kita bahwa kita harus makan Dia, bukan makan daging darahnya secara harfiah, tapi makan firman-Nya. Kita artinya menerima firman Kristus, baru kita bisa mendapat baru kita bisa mendapatkan pengampunan dosa dan bisa menjadi manusia di mata Tuhan. Masih ingatkah pelajaran inkarnasi Yesus Kristus yang waktu lalu saya bagikan, bahwa Yesus itu manusia 100% dan Allah 100% beberapa bulan yang lalu. Saya berharap ibu-ibu masih mengingat pelajaran-pelajaran yang lalu saya bagikan ya ibu-ibu ya. Terima kasih. Masih poin 5 ini, Ibu Yohana bisa baca Yohanes 6 ayat 58. Yohanes 6 ayat 58. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Puji Tuhan ya. Jadi ayat ini menceritakan Yesus adalah roti untuk hidup kekal. Tuhan memberikan kita dagingnya, darahnya, yaitu roti dan anggur supaya kita apa yang kita makan Dia dan kita bisa mendapatkan kehidupan kekal. Jadi di sini kita makan, ini adalah makan firman Kristus. Dari sini kita bisa melihat kelahiran Yesus Kristus berbicara tentang apa. Kalau kita lihat arti sejarah penebusan, Yesus kan sudah tahu bahwa manusia sudah dikasih firman sejak perjanjian lama ya, yaitu hukum Taurat ya, hukum Musa. Tapi sayang sekali sesungguhnya manusia tidak mengerti firman itu. Makanya Dia datang di zaman kegelapan, datang di Bethlehem di rumah roti sebagai makan ditaruh di palungan supaya kita memperoleh penebusan. Kita memperoleh pengampunan. Kalau kita memperoleh pengampunan, kita bisa hidup yang kekal. Berarti dosa sudah masuk ke manusia pertama sejak Adam di Taman Eden itu artinya bisa dipulihkan. Adam dan Hawa diciptakan dalam gambar rupa Tuhan yang ada kekekalannya. Karena dosa, kekekalan itu hilang menjadi ciptaan yang fana, ya. Belum ya? Tolong Ibu Kuana dibaca ya. Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ya,
Jadi jelas sekali ya, ayat ini memberitahukan kepada kita yang mendengarkan perkataan Yesus dan percaya kepada Yesus, dia akan hidup kekal. Jadi apa dampak bagi kita makan firman itu? Makan firman Kristus adalah memberikan kepada kita kekekalan. Ya. Jadi ini intinya, makan firman itu memberikan kepada kita kekekalan. Dengan menerima kekekalan berarti kita menerima dengan kita menerima kekekalan berarti kita menerima penghukuman api neraka. Kalau kita tidak diselamatkan ya. Makanya hari ini kita harus benar-benar mengerti segala firman Tuhan, mengerti segala arti rohani yang tersembunyi di dalamnya. Jangan seperti orang-orang Farisi, Saduki, imam-imam besar gitu ya, ahli-ahli Taurat yang hanya bisa menghafal, hanya tahu akan ayat firman Tuhan tetapi tidak dihidupkan ya. Tidak ada Roh Kudus yang memberikan pengertian ke dalam membukakan arti ayat-ayat yang tersembunyi ini. Alkitab itu kita bisa mengerti dan pada akhirnya kita bisa makan firman dan menjadi ciptaan yang baru. Menjadi manusia yang memulihkan Taman Eden yang hilang pada zaman Adam dan Hawa. Ya, jadi ini ibu-ibu pelajaran yang dari 5 poin itu saya akan memberikan kesimpulannya di sini. Jadi kesimpulannya dari sejarah kelahiran Yesus itu adalah di mana kota kelahiran Yesus itu adalah di Bethlehem. Tidak secara kebetulan di kota Bethlehem ini artinya rumah roti itu semua Tuhan yang atur. Melalui ini semua kita tahu bahwa dari kota kelahiran Tuhan Yesus aja itu udah di rumah roti. Ya, yang kedua, ini kapan Yesus dilahirkan? Pada pagi hari kah, malam hari kah? Itu jelas pada malam hari, karena Yesus itu adalah terang dunia. Dia yang akan menerangi kita, dia yang akan membawa kita masuk ke dalam sorga, dia yang menuntun kita pergi ke sana. Ya, bagaimana kondisi saat Yusuf dan Maria pada saat itu ruangannya sudah penuh, hotel-hotel udah penuh, penginapan udah penuh. Nah, kita jangan sampai kita penuhkan hati-hati kita ini dengan hal-hal yang lain, dengan kesibukan-kesibukan yang lain, dengan hobi-hobi kita yang lain. Jadi kita harus membuka hati kita untuk menerima Yesus dalam hati kita setiap saat. Di mana Yesus dilahirkan? Di kandang hewan. Tadi saya udah jelaskan, tanpa pengertian firman Tuhan yang benar, tanpa firman Tuhan yang hidup dalam hidup kita itu sama seperti hewan. Tadi kitab Mazmur dan kitab pengkhotbah tadi udah menjelaskan, jadi kita jangan seperti hewan. Ya, Tuhan Yesus lahir di kandang hewan pada 400 tahun yang lalu itu karena pada zaman itu adalah zaman kegelapan roh. Nah, kita punya visi di dalam hal ini untuk apa? Kita harus tahu tentang pengajaran-pengajaran firman yang benar supaya kita memberikan makanan-makanan ini kepada teman-teman yang lain, saudara-saudara yang lain ya. Setelah lahir, Yesus diletakkan di mana? Di palungan. Di palungan itu kan tempat makanan binatang, dan tapi Yesus ditaruhkan di palungan itu berarti Yesus itu adalah makanan binatang. Nah, karena dia makanan binatang, nah Yesus itu adalah firman. Jadi kita bukan makan secara harfiahnya, kita kayak kanibal tadi yang saya katakan, kita makan dagingnya, kita betul-betul minum darahnya, bukan. Itu di Yohanes 1 tadi udah menjelaskan pada Yesus itu adalah pada mulanya firman, dan firman itu telah menjadi manusia ya. Nah, makna rohani yang dapat kita pelajari dari pelajaran ini jangan pernah menutup hati kita kepada Yesus ya. Izinkan dia menjadi raja atas hidup kita, ibu-ibu. Izinkan dia menerangi kehidupan kita ya. Yesus datang untuk menjadikan kita manusia, itulah inti dari kelahiran Yesus. Jadi kelahiran Yesus ke dunia ini menjadikan kita menjadi manusia yang hidup, itu intinya ya.
Jadi Yesus Kristus yang kita rayakan setiap tahunnya hari Natal, yang biasanya mereka rayakan itu pada tanggal 25 Desember itu, ya ibu-ibu ya. Nah, apakah hanya 1 tahun sekali kita merayakan Yesus Kristus lahir ke dunia? Saya rasa ibu-ibu tidak sepaham dengan pendapat dunia ya. Kita harus merayakan Yesus itu setiap hari di dalam kehidupan kita. Ya. Coba cek, apakah di hati kita ada tempat untuk Yesus yang tadinya penginapan udah penuh? Dicek dalam hati kita, apakah di dalam hati kita ada ruang khusus untuk Yesus, untuk dia masuk bertakhta di dalam kehidupan kita, ya. Ya, kita kita makan firman Tuhan setiap hari, yaitu roti kehidupan kita. Karena di dalam Matius 4 ayat 4 itu, hidupku bukan dari roti yang dibuat dari ini, tapi firman Tuhan ya. Jadi firman Tuhan itu sebagai roti kehidupan dalam hidup kita. Coba nanti renungkan pelajaran ini kembali ibu-ibu ya. Coba cek apakah bertanya apakah aku manusia yang hidup, apakah aku ini seperti binatang yang tidak punya pengertian firman Tuhan ya. Apakah kita sudah menjadi murid Tuhan Yesus yang memiliki tugas yang menginjil? Apakah kita sudah memberi dampak terang di sekeliling kita? Jadi Yesus adalah terang, Yesus sudah naik ke surga, yang menjadi Yesus kecil itu kita. Kita yang mengambil ahli tugas itu. Jadi seperti doa tadi Bu Erika, jadi supaya kita menjadi penginjil, kita bisa menyampaikan ini kepada orang lain. Ya, saya suka sekali tadi doanya itu. Itu berarti dia udah tahu bahwa inti dari kita belajar firman Tuhan itu karena kita adalah seorang penginjil-penginjil Tuhan ya.